Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikeni Dilia Fitri, mahasiswi tingkat 2 D3 Keperawatan Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel dengan topik rumus fungsi logika dan penggunaan dalam rumus fungsi logika untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Manajemen Data yang dibimbing oleh dosen saya, yaitu Bapak Hendra Nusaputra Eskom Mkom. Sebelum masuk ke cara penggunaan dalam rumus fungsi logika, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu Microsoft Excel. Jadi, Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga manajemen data. Microsoft Excel dikenal dengan penggunaan rumus-rumus atau formula dalam lembar kerjanya. Di dalam Microsoft Excel terdapat rumus-rumus yang kita pakai seperti 1. Rumus dengan menggunakan count, 2. Rumus dengan menggunakan sum if, 3. Rumus dengan menggunakan sum, 4. Rumus dengan menggunakan min, 5. Rumus dengan menggunakan max, 6. Rumus dengan menggunakan right, 7. Rumus dengan menggunakan mid, 8. Rumus dengan menggunakan left, 9. Rumus dengan menggunakan lookup, 10. Rumus dengan menggunakan lookup, dan 11. Rumus dengan menggunakan if. Baiklah, saya akan masuk ke rumus fungsi logika. Rumus fungsi logika pada Excel itu bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih suatu kondisi di perhitungan Excel. Yang pertama itu ada single if. Fungsinya yaitu untuk menguji kebenaran suatu kondisi yang logikanya hanya satu. Yang kedua ada multi if. Multi if fungsinya untuk menguji kebenaran suatu kondisi yang logikanya lebih dari satu. Dan ada AND, fungsinya yaitu akan menghasilkan nilai true jika semua argumen bernilai benar. Yang keempat atau yang terakhir itu ada OR, fungsinya akan menghasilkan nilai true jika salah satu argumen bernilai true atau benar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cara penggunaan rumus fungsi logika ya. Yuk disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nikeni Dilia Fitri, mahasiswi tingkat 2 D3 Keperawatan Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang Microsoft Excel dengan topik rumus fungsi logika, di mana nanti saya akan menjelaskan 4 rumus fungsi logika yang sering digunakan. Sebenarnya rumus fungsi logika ini banyak ya, sangat-sangat banyak. Nanti saya akan membahas tentang single if, multi if, and, dan or. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan tentang single if. Di mana di sini saya sudah siapkan tabelnya, dan nanti kita akan coba bagaimana menggunakan rumus fungsi if pada Excel dengan contoh kasus ini ya. Jadi if itu jika ya, rumus fungsi logika untuk menguji kebenaran suatu kondisi. Jadi di sini sudah terlihat ya rata-rata dari Ani, dari Ali, Ina, dan Ira. Nah, untuk hasil itu sesuai dengan ketentuan ya. Di sini sudah ada ketentuannya. Dengan keterangan lulus jika nilai rata-ratanya itu di atas 60 atau lebih besar dari 60. Sebaliknya tidak lulus. Nah, jika nilai rata-ratanya itu di bawah dari 60 atau lebih kecil dari 60, maka dia dinyatakan tidak lulus ya. Nah, kita mencoba untuk
mencari hasilnya ya. Jadi kita mulai di sini ya. Di kolom hasil atau di sel, kita membuat sama dengan. Nah, sama dengan ini selalu ya digunakan di Excel. Kenapa? Karena menggunakan rumus fungsi. Sama dengan, jadi kita ketik if ini jika ya, if buka kurung, di laptop saya itu di F10 ya rata-ratanya. Nah, di logical test ini sudah dipermudah kalau kita menggunakan tanda koma. Nah, kalau di laptop lain itu berbeda-beda biasanya, di komputer lain itu berbeda-beda biasanya. Ada yang menggunakan titik koma, tapi kebanyakan menggunakan koma ya. Kita ketik if buka kurung F10 lebih besar dari di sini 72,5 itu lebih besar dari 60. Kita menggunakan tanda lebih besar dari 60. Dari 60 atau maka dia lulus, dinyatakan lulus. Karena ini tulisan atau huruf, maka diberi tanda kutip lulus. Lulus, tanda kutip, dibatasin dengan koma lagi, kutip tidak lulus. Nah, karena ketentuannya ada dua, lulus juga tidak lulus, dan if-nya pun cuma satu, jadi kita cukup menuliskan atau mengetik tanda kurungnya juga satu, karena if-nya juga satu. Jika tanda if-nya itu ada dua atau ada tiga, maka begitu juga sebaliknya, tanda kurungnya kita buat dua atau tiga. Semuanya tergantung dengan if-nya ya. Kita buat tanda kurung. Kita enter. Nah, di sini sudah terlihat ya, kalau nilai si Ani itu rata-ratanya 72,5 itu dinyatakan lulus. Jadi sesuai ketentuan ya. Kenapa? Karena 72,5 itu lebih besar rata-ratanya dari 60. Nah, berarti sesuai ketentuan ya. Nah, untuk mencari nilai Ali, Ira, gimana caranya? Nah, jadi kita tidak perlu untuk mencari karena formatnya sudah sama dengan yang di atas, dengan yang Ani. Bagaimana caranya? Kita cukup dengan cara menarik bagian dari si Ani, menarik bagian dari hasil dari Ani. Nah, jadi di sini sudah terlihat ya, kalau nilai si Ani 72,5 itu lulus sesuai dengan ketentuannya, karena itu lebih besar dari 60. Untuk Ali itu 67,5 juga lebih besar dari 60. Untuk Ina itu 49,5 tidak lulus ya. Jadi sesuai dengan ketentuannya, karena sudah disebutkan tadi kalau di keterangan lulus jika nilai rata-ratanya itu lebih besar dari 60. Tapi jika nilai rata-ratanya lebih kecil dari 60, maka dia dinyatakan tidak lulus ya, sama seperti si Ina. Untuk Ira itu 70,5,
Itu sesuai juga dengan ketentuannya. Karena lebih besar dari 60. Berarti sesuai dengan ketentuannya ya. Nah, ini contoh dari menggunakan rumus single if yang ada pada Excel. Jadi kalau datanya sedikit, itu kita bisa saja menuliskan di sini untuk ketentuan lulus atau tidak lulusnya. Tapi kalau datanya sudah beribu, itu tidak bisa untuk dituliskan karena itu banyak ya. Jadi untuk hasilnya itu sudah sesuai dengan ketentuannya. Nah, sekarang kita coba untuk rumus yang kedua, yaitu multi-if. Untuk multi-if ini sudah pasti ya, if-nya lebih dari 1. Dan caranya pun sama seperti yang tadi ya. Nanti yang kita tambahkan itu nilai huruf dan nilai hasil. Fungsinya tetap sama ya, yaitu untuk menguji kebenaran suatu kondisi, tapi ketentuannya lebih dari 2. Jadi multi-if itu harus lebih dari 2 ya, artinya 3 itu sudah termasuk dalam multi-if. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, di sini sudah ada nilai 1 dan nilai 2. Nah, kita akan membagi nilai 1 dan nilai 2 dengan menggunakan rumus average atau average ya. Jadi kita coba ya. Pertama itu kita buat sama dengan, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, di Excel awalnya itu menggunakan sama dengan. Nah, sesudah sama dengan, kita membuat tulisan atau rumus average. Jadi kita buka kurung. Seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk menggunakan rumus average di sini, saya akan membagi nilai 1 dan nilai 2. Jadi nilai 1 di laptop saya ada di D10, berarti nilai 1 atau D10 dibagi, nah nilai 2 di laptop saya ada di E10, berarti average nilai 1, buka kurung, nilai 1 dibagi dengan nilai 2 atau E10 ya. Udah, habis itu kita enter. Nah, sudah terdapat rata-rata ANI itu 85. Jadi untuk mencari rata-rata Ali, Ina, Ira, itu cukup kita tarik kursornya ke bawah. Kita tarik kursornya ke bawah dan tidak perlu kita cari karena formatnya sama. Tidak perlu kita cari lagi pakai rumus. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi ya, itu karena formatnya sama. Nah, sudah terlihat ya di sini rata-rata ANI itu 85, rata-rata ALI 79, rata-rata INA itu 73,5, rata-rata IRA itu 55. Nah, sekarang kita akan mencari nilai huruf. Saya akan menyebutkan ketentuannya terlebih dahulu. Di sini, apabila nilainya D atau hurufnya D, itu berarti ranknya 0 sampai 59 ya. Kalau ranknya 61 sampai 79, berarti hurufnya C. Kalau ranknya 81 sampai 89, berarti nilai hurufnya itu B. Nah, terakhir kalau ranknya 90 sampai 100, berarti nilai hurufnya A ya. Di sini ada 4 ketentuan ya. Berarti kita kurang 1, berarti nanti if-nya 3 ya yang kita pakai. Dan yang terakhir itu cukup kita langsung ke hasilnya saja. Nah, kita mulai untuk mencari nilai huruf.
Yang pertama itu kita akan mengetik sama dengan, lalu jika atau if, buka kurung, rata-rata atau F10, itu di laptop saya ada di F10 ya rata-ratanya, F10 lebih kecil dari 60. Nah, di logical test itu sudah dipermudah kalau saya menggunakan koma. Dan saya sudah menjelaskan di tiap-tiap laptop itu, di tiap-tiap laptop atau komputer itu berbeda ya. Ada yang menggunakan titik 2 dan ada yang menggunakan koma. Nah, 60 maka hurufnya D. Nah, karena dia huruf atau tulisan, maka kita menggunakan tanda kutip. Kita kutip dan kita batasi lagi dengan koma. Lalu kita mengetik jika atau if, rata-ratanya atau S10 lebih kecil dari 80, maka hurufnya C. Lalu kasih koma, if lagi, rata-rata untuk S10 lebih kecil dari 90, maka hurufnya B ya. Berarti B. Lalu kita batas lagi dengan koma. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, di ketentuannya itu ada 4. Jadi, kita kurang 1. Nah, berarti yang terakhir itu cukup hasilnya saja. Karena yang terakhir itu A, maka kita ketik di sini A ya. Kita ketik dulu A. Nah, karena if-nya di sini ada 3, maka kita menggunakan tanda kurungnya juga 3 ya. 1, 2, 3. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah mendapatkan nilai huruf, yaitu nilai huruf ANI D. Jadi, sesuai ya sama ketentuannya. Di sini nilai huruf B untuk ranknya itu 81 sampai 89, sementara nilai si ANI itu 85 ya. Jadi sesuai B. Jadi untuk mencari nilai huruf atau nilai dari Ali, Ina, Ira itu sama seperti yang saya bilang tadi, kita tidak perlu mencari dengan menggunakan rumus, kita cukup menarik kursornya ke bawah. Karena formatnya sama. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini sudah dapat ya nilai dari Ali atau nilai huruf dari Ali itu C ya. Jadi benar ya, sudah sesuai dengan ketentuannya. Kenapa? Karena di sini di ketentuannya ini untuk rank 61 sampai 79 itu nilai hurufnya C. Nah, sama seperti si Ina. Si Ina rata-ratanya 73,5. Jadi, seperti yang sudah dibilang tadi, dan menurut ketentuan, nilai C atau nilai huruf C itu rank nilainya 61 sampai 79. Nah, sementara nilai si Ina 73,5. Jadi, nah, di sini nilai D didapatkan oleh si Ira. Itu juga sesuai ketentuan ya, karena di ketentuannya untuk rank 0 sampai 59 itu nilainya D.
Nah, sementara nilai si Ira itu 55 ya. Jadi untuk nilai huruf itu sudah sesuai dengan ketentuannya. Nah, sekarang kita juga mulai untuk mencari hasilnya. Gimana cara mencari hasilnya? Nah, pertama kita ketik if. Kita ketik sama dengan terlebih dahulu ya. Sama dengan, lalu kita ketik if, buka kurung, sama dengan jika atau if nilai huruf. Jadi nilai huruf di sini ada di G10 ya. Jadi kita buat di sini sama dengan, kita ulang ya. Kita buat sama dengan if atau jika, buka kurung, nilai huruf. Di sini nilai huruf ada di G10 ya. Sama dengan A kutip lulus. Selain dari itu, baik B atau C berarti dia tidak lulus. Lalu tanda kurung. Tanda kurungnya 1 ya, karena if-nya 1. Nah, berarti jika nilai hurufnya A, berarti dia lulus. Jadi, di ketentuannya sudah dijelaskan, jika nilainya A, berarti dia lulus. Tetapi, jika selain dari itu, seperti B, seperti C, seperti D yang sudah saya jelaskan tadi, berarti dia tidak lulus. Nah, berarti kita harus sesuai dengan ketentuannya. Jadi, jika G10 atau nilai hurufnya A, berarti dia lulus. Tapi, jika selain dari itu, baik B, C, D berarti tidak lulus di ketentuannya. Lalu kita menggunakan tanda kurung atau tutup kurung. Kita enter. Nah, di sini sudah dapat hasil dari Ani itu tidak lulus. Berarti sesuai dengan ketentuannya. Tadi ketentuannya selain dari nilai A berarti dia tidak lulus. Nah, si Ani mendapatkan nilai B. Berarti di ketentuannya itu Ani tidak lulus ya, dan ranknya pun rata-ratanya ada di sini 85. Jadi untuk nilai B tadi sudah dijelaskan juga, ranknya itu 81 sampai 89. Sementara nilai Ani itu 85, berarti hasilnya tidak lulus. Nah, kita tarik kursornya ke bawah untuk mencari hasil dari Ali, Ina, dan Ira. Kita tidak perlu lagi menggunakan rumus, cukup dengan menarik kursornya ke bawah. Karena seperti yang sudah dijelaskan di awalnya, itu formatnya sama. Kita tarik ke bawah kursornya. Nah, berarti di sini kita sudah mendapatkan hasil dari Ani tidak lulus, Ali tidak lulus, Ina tidak lulus, dan Ira juga tidak lulus. Berarti tidak lulus semua.
Dan ini sesuai ketentuan. Tadi ketentuannya jika nilainya A, dia lulus. Tetapi jika selain dari itu seperti B, C, dan D, berarti dia tidak lulus. Berarti sesuai dengan ketentuannya. Karena di sini nilai huruf si Ani itu B. Di ketentuannya nilai B atau huruf B itu tidak lulus. Dan nilai Ali C di ketentuannya juga tidak lulus. Dan untuk rank nilai itu 61 sampai 79. Sementara nilai Ali juga pas di 79 rata-ratanya. Dan untuk nilai huruf Cina itu C, di ketentuannya juga tidak lulus. Untuk rata-rata INA itu 73,5. Jadi benar ya, untuk rank nilai C atau huruf C itu 61 sampai 79. Nah, untuk nilai nilai huruf IRA itu D, tidak lulus. Jadi benar ya, karena rank dari huruf D itu 0 sampai 59. Jadi nilai rata-rata dari IRA itu 55 ya. Jadi semua sesuai dengan ketentuannya ya. Nah, kita lanjut untuk rumus berikutnya ya, yaitu rumus N. Baiklah, kita lanjut ke rumus fungsi logika nomor 3, yaitu rumus fungsi logika N. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan rumus fungsi logika N. Itu berfungsi menghasilkan nilai benar jika semua argumen yang diuji bernilai benar dan salah jika satu atau lebih argumen yang bernilai salah. Jadi, dia dikatakan benar kalau kedua-duanya kita argumenkan. Dia diuji dengan nilai benar, tapi jika salah satu ketentuan tidak terpenuhi, maka dia hasilnya akan menjadi salah. Jadi kedua-duanya harus kita penuhi. Kalau tidak dipenuhi, dia tidak akan bisa masuk ke dalam kategori pilihan true atau false, atau benar atau salah ya. Jadi di sini sudah ada dua nilai mahasiswa, nilai teori dan nilai praktik. Dan sudah ada di ketentuannya, mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai ujian teori dan praktik masing-masing harus di atas 7. Jika tidak, dinyatakan gagal. Jadi di sini ada nilai teori dan ada nilai praktik. Dia dikatakan lulus jika masing-masing bernilai di atas 7. Tapi kalau salah satu aja nilainya tidak di atas 7, maka dia dianggap gagal ya. Nah, kita mulai untuk membuktikan dengan rumus fungsi. Caranya sama seperti tadi ya. Titik sama dengan if atau jika. Buka kurung N, buka kurung. Jadi di laptop saya itu memakai tanda koma ya. Jika N nilai teori di laptop saya itu ada di S10 ya. Nilai teori lebih besar dari 7, kemudian nilai praktik itu ada di S10 ya. S10 lebih besar dari 7, tutup kurung,
maka keterangannya itu lulus. Karena dia huruf dan tulisan, maka diberi tanda kutip. Lulus. Tanda kutip nanti. Dan jika nilainya kurang di atas nilainya kurang dari 7, maka dia dinyatakan gagal. Jadi kita buat ini gagal. Untuk menghapus tanda kutip, tanda kutip lagi, lalu kurung, kita enter. Nah, di sini sudah terlihat ya kalau keterangan dari Cici itu lulus. Kenapa lulus? Ya karena nilai teori Cici itu 9 ya. Jadi lebih dari 7 atau di atas 7. Itu sudah melewati 8. Nilai praktik Cici itu 8 ya. Nah, jadi didapatkan dia lulus. Jadi sesuai ketentuan ya. Nah, sama seperti tadi, kita tidak perlu mencari hasil atau keterangan untuk Ayu, Adit, dan teman-teman yang lainnya. Cukup kita tarik ke bawah. Nah, di sini sudah terlihat kalau Cici itu lulus, kalau Ayu gagal. Kenapa? Karena nilai teori Ayu itu di bawah 7. Sesuai ketentuan, jadi jika ada nilai salah satunya di bawah 7, maka dia dianggap gagal. Nah, kita lihat ya di sini Adit sama dengan Ayu. Sarah lulus sesuai ketentuan ya, di atas 7 nilainya. Nimrod itu gagal ya. Tony lulus nilainya 8, berarti di atas 7 ya. Yosef gagal karena itu salah satu nilainya nilai praktiknya 5. Kemal juga, Kemal kedua-duanya ya, nilai teori dan nilai praktiknya di bawah 7. Adi juga salah satu nilainya di bawah 7. Itu 6 nilai praktiknya. Nanti itu lulus karena nilai teori dan nilai praktiknya itu di atas 7. Nah, berarti sesuai ketentuan ya untuk rumus fungsi logika N. Baiklah, kita lanjut ke rumus fungsi logika yang terakhir, yaitu rumus fungsi logika OR. Nah, jadi kebalikan ya, kebalikan dari fungsi N. Jadi di N tadi harus terpenuhi dua-duanya. Kalau di OR salah satu saja. Jadi kalau salah satu saja terpenuhi, berarti pernyataan yang kita ambil itu pernyataan yang kita tentukan. Di sini sudah ada contoh, sudah ada nilai 1 dan nilai 2. Nah, di sini keterangannya adalah apabila mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai 1 atau nilai 2 di atas 60, jika tidak, maka dia dinyatakan remedial. Sesuai ketentuannya ya. Nah, sekarang kita ingin mencoba mencari hasilnya. Kita uji ya di sini apakah benar. Jadi kita masukkan rumus yang pertama sama dengan if
atau jika buka kurung or buka kurung lagi. Jadi di laptop saya itu nilai satunya D10 ya. D10. Nah, di sini sudah dijelaskan atau sudah dipermudah kalau saya menggunakan koma. Jadi D10 lebih besar dari 60. Buat S10 atau nilai 2 lebih besar dari 60, tutup kurung, maka atau koma dia dinyatakan lulus. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dari awal tadi, kalau tulisan atau huruf itu menggunakan tanda kutip. Kita buat tanda kutip, sudah dinyatakan lulus. Tanda kutip lagi. Jika tidak, maka dia dinyatakan remedial. Jadi masih tanda kutip ya, karena dia tulisan atau huruf. Ini nah, di sini sudah mendapatkan hasil lulus. Benar ya, karena di sini nilai nimrod salah satunya di atas 60, yaitu 65. Nah, karena seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau untuk mencari hasil yang kedua dan selanjutnya itu cukup ditarik saja karena formatnya sama. Ditarik. Nah, maka sudah didapatkan hasil nimrod dengan lulus karena salah satu nilainya itu di atas 60. Untuk Tony, kita lulus sama seperti nimrod, nilai 2-nya itu di atas 60. Yosef, kita lulus sama seperti nimrod dan Tony karena nilai satunya itu di atas 60. Nah, Ranti yang remedial. Kenapa? Ya karena Ranti tidak memenuhi salah satu persyaratan. Jadi ini or ya, kalau tidak nilai 1, maka nilai 2 ya. Jadi tidak ada salah satunya ya. Malahan rendah keduanya ya. Jadi Ranti remedial karena tidak memenuhi salah satu dari persyaratannya. Nah, berarti sesuai dengan ketentuannya ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketentuannya mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilainya atau nilai 2-nya di atas 60. Jika tidak, maka dinyatakan remedial. Nah, berarti semuanya sudah sesuai dengan ketentuan ya. Untuk rumus fungsi logika OR. Baiklah, sekian untuk penjelasan tentang rumus fungsi logika dari single if, multi if, and dan yang terakhir OR.
kita lanjut ke latihan ya. Baiklah, sekarang kita masuk kepada latihan atau contoh kasus. Nah, di sini ada daftar pasien rawat inap rumah sakit cepat sembuh. Yang akan kita cari nama penyakit sesuai dengan kode penyakitnya. Sebelumnya kita harus baca ketentuannya terlebih dahulu. Ketentuan nama penyakit, jika kode penyakit ML, maka nama penyakitnya malaria. Jika kode penyakit ST, maka nama penyakitnya stroke. Jika kode penyakitnya TF, maka nama penyakitnya tifus. Jika kode penyakitnya UB, maka nama penyakitnya usus buntu. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan rumus. Yang pertama itu sama dengan jika atau if kode penyakit jika ML di laptop saya itu ada di D5 sama dengan kutip ML kutip lagi koma malaria. Nah, untuk if kedua itu dibatasi dengan koma. If jika D5 atau ML sama dengan ST koma kutip stroke. Nah, untuk if yang ketiga itu juga kita batasi dengan koma. If jika kode penyakitnya ML atau D5 sama dengan TF kutip koma kutip tifus. Kutip lagi. Nah, untuk ketentuan yang terakhir itu kita tidak perlu memakai if lagi. Cukup kita langsung ke nama penyakitnya saja. Koma, kita batasi dengan koma, kutip, karena dia tulisan, maka kita mengetiknya itu harus memakai kutip ya. Usus buntu, kutip. Nah, karena if-nya di sini ada 3, maka kita memakai tutup kurung juga 3 ya. Atau kita memakai kurung juga 3. 1, 2, 3. Nah, jadi sudah keluar ya nama penyakitnya. Di sini, kalau nama pasien Satria Hadi, kode penyakit ML, berarti nama penyakitnya malaria. Berarti sesuai dengan ketentuannya. Jadi, jika nama penyakit ML, maka nama penyakitnya malaria. Nah, untuk mencari nama penyakit Dian Putra, Burhanuddin, Ramelan Sari, Dwi Kurnia, Riko Andrius, Priska Lani, Jafar Sidik, Nadia Husna, dan Naura Gani, itu cukup kita tarik saja kursornya ke bawah ya. Kita tarik kursornya ke bawah, maka dia akan otomatis terisi sendiri. Nah, berarti nama penyakit dari pasien Satria Hadi, kode penyakitnya ML, itu malaria. Nama pasien Dian Putra, kode penyakit UB, itu usus buntu. Nama pasien Burhanuddin, kode penyakit ST, itu stroke. Nama pasien Ramelan Sari, kode penyakit TF, itu tifus.
Nama pasien Dwi Kurnia, kode penyakit CF itu tifus, nama pasien Diko Andrius, kode penyakit UB itu usus buntu, nama pasien Rizka Lani, kode penyakit UB itu usus buntu, nama pasien Jafar Sidik, kode penyakit ST itu stroke, nama pasien Nadia Husna, kode penyakit TF itu tifus, nama pasien Naura Gani, kode penyakit ML itu malaria. Nah, berarti sudah sesuai dengan ketentuannya ya. Tadi ketentuannya di nama penyakit, jika kode penyakit ML itu nama penyakitnya malaria. Jika kode penyakit ST maka nama penyakitnya stroke. Jika kode penyakitnya TF maka nama penyakitnya tifus. Dan jika kode penyakitnya UB maka nama penyakitnya usus buntu. Nah, berarti sudah sesuai dengan ketentuan dari kode penyakitnya ML malaria, UB usus buntu, ST stroke, dan TF itu tifus. Sekarang kita akan mencari kelas. Sebelumnya kita baca ketentuannya terlebih dahulu. Di kelas itu jika kode kamar S maka kelas standar. Jika kode kamar E maka kelas ekonomi. Jika kode kamar P itu kelas VIP. Sekarang kita mulai memasukkan rumus kelas. Memasukkan rumusnya itu sama dengan jika kurung jika kode kamar P itu di laptop saya ada di E5 ya, sama dengan S. Berarti standar. Kutip. Nah, untuk X yang kedua itu kita batasi dengan koma. Jika kode kamar sama seperti tadi 5 sama dengan ini, dibatasi lagi dengan koma, berarti dia ekonomi. Nah, untuk yang terakhir, itu sudah saya bilang tadi, kita tidak perlu menggunakan if. Cukup langsung ke kode kamarnya langsung. Itu VIP ya. Nah, karena if-nya di sini 2, maka kita memakai tanda kurung atau tutup kurungnya juga 2 ya. 1, 2. Nah, di sini nama pasien Satria Hadi, kode penyakit ML, nama penyakitnya malaria, dan kode kamarnya P, kelas VIP, berarti sudah sesuai dengan ketentuannya. Kenapa? Karena di ketentuannya jika kode kamar P maka kelas VIP. Nah, untuk mencari kelas lainnya atau kelas pasien lainnya, kita cukup menarik kursor ke bawah ya. Seperti biasa, maka dia akan otomatis terisi. Nah, berarti sudah sesuai dengan ketentuannya. Kode kamar dari pasien Satria Hadi P, kelasnya VIP, kode kamar dari pasien Dian Putra S, kelasnya standar,
Kode kamar dari pasien Burhanuddin. S, kelasnya standar. Kode kamar dari pasien Kamelansari E, berarti ekonomi kelasnya, dan begitu selanjutnya. Baiklah, sekarang kita masuk kepada sewa kamar. Sebelum menggunakan rumus, kita harus membaca ketentuannya terlebih dahulu. Jadi, di sini ada ketentuannya. Di kelas kamar, jika kode kamar S, maka kelas standar, sewa kamarnya itu 30.000. Jika kode kamar E, maka kelasnya ekonomi, sewa kamarnya itu 40.000. Jika kode kamar C, maka kelasnya VIP, sewa kamarnya 50.000. Nah, sekarang kita mencoba menggunakan rumus ya. Yang pertama itu kita mengetik sama dengan if jika kode kamar atau E5, itu di laptop saya itu E5 ya, E5 sama dengan kutip tes kutip koma kutip 30.000. Nah, untuk memakai if yang kedua, itu kita batasi dengan koma. Sebelumnya kita harus mengutip dulu yang 30.000. Terus kita batasi dengan koma, if jika E5 sama dengan E kutip, maka 40.000. Lalu kita kutip lagi, koma, batasi dengan koma. Nah, untuk ketentuan yang terakhir, seperti yang sudah dijelaskan di awal, kita tidak perlu untuk memakai if, jadi langsung saja ke kode kamarnya. Jadi langsung saja ke biaya sewa kamarnya itu 50.000. Jadi kita batasi dulu terlebih dahulu dengan koma. Kita kutip. Lalu kita buat di sini atau kita ketik di sini 50.000. Kita kutip lagi. Nah, karena kita memakai if-nya 2, maka kita tutup kurung itu 2 juga ya. Atau kita beri tanda kurung 2. 1, 2. Nah, di sini sudah terlihat ya, atau sudah dapat hasilnya. Untuk sewa kamar VIP itu 50.000. Jadi sudah sesuai dengan ketentuan. Di ketentuannya jika kode kamar C, maka kelas VIP sewa kamarnya itu didapatkan 50.000. Jadi nama pasien Satria Hadi, kode penyakit NL, kode kamarnya C, nama penyakitnya malaria, kelasnya VIP, mendapatkan total sewa kamarnya itu 50.000. Jadi sudah sesuai dengan ketentuannya. Nah, untuk mendapatkan hasil sewa kamar dari pasien lainnya atau kode kamar dari yang lainnya, itu kita cukup menarik kursor ke bawah. Nah, di sini sudah terlihat ya, kalau nama pasien Gian Putra, kode penyakitnya UB, kode kamarnya S, nama penyakitnya usus buntu, kelasnya standar, sewa kamarnya itu 30.000. Jadi sudah sesuai dengan ketentuannya, jika kode kamar S, maka kelas standar, sewa kamarnya 30.000. Jadi sama ya. Nah, jika kode kamarnya E, maka kelas ekonomi sewa kamarnya 40.000. Bisa kita contohkan di sini dari pasien Ramelan Sari, kode penyakitnya TF, kode kamarnya E, nama penyakitnya tipus, kelasnya ekonomi,
dapat sewa kamarnya itu 40.000 ya. Jadi sesuai dengan ketentuannya, yang pertama, jika kode kamar S, maka kelas standar sewa kamarnya 30.000. Jika kode kamar E, maka kelas ekonomi sewa kamarnya 40.000. Dan jika kode kamar V, maka kelas VIP sewa kamarnya 50.000. Nah, sekarang kita masuk ke biaya sewa ya. Kita masukkan rumus. Sebelumnya kita harus membaca ketentuannya terlebih dahulu. Apa ketentuannya? Biaya sewa, sewa kamar dikali ramah rawat. Jadi, sewa kamar dikali ramah rawat. Yang pertama itu kita menuliskan sama dengan sewa kamar. Di laptop saya itu ada di H5, jadi H5 dikali lama rawat. Di laptop saya itu ada di I5 ya. Lalu kita ketik sama dengan, lalu kita enter atau kita sama dengan. Nah, di sini sudah dapat ya hasilnya. Lalu kita tarik kursor ke bawah. Nah, sudah dapat ya untuk hasil biaya sewa. Sekarang kita masuk kepada diskon. Untuk diskon, kita baca ketentuannya di sini. Jika lama rawat lebih dari 3 hari, maka diskonnya 10%. Dan jika kurang dari 3, maka diskonnya 0. Kita mulai memasukkan rumus. Itu sama dengan if jika buka kurung minima lebih besar dari 3, maka mendapatkan diskon 10%. Kutip, jika tidak berarti 0%. Nah, kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini sudah mendapatkan nama pasien Satria Hadi. Itu lama rawatnya lebih dari 3 hari. Lama rawatnya 4 hari. Jadi, sudah sesuai dengan ketentuannya. Tadi disebutkan untuk diskon, jika lama rawat lebih dari 3 hari, maka diskonnya 10%. Terlihat di sini, lama rawat dari Satria Hadi itu sudah lebih dari 3 hari ya. Jadi sudah benar ya, sudah sesuai dengan ketentuannya. Jadi si Satria Hadi ini mendapatkan diskon 10%. Nah, untuk selanjutnya kita cukup menarik kursornya saja. Nah, di sini sudah terlihat kalau Gian Putra itu lama rawatnya 2 hari, dia tidak mendapatkan diskon atau diskonnya 0%. Karena kita harus membaca ketentuannya tadi, jika lama rawat lebih dari 3 hari, maka diskonnya 10%. Jika kurang dari 3, maka diskonnya 0%. Jadi, si pasien dari Gian Putra itu lama rawatnya cuma 2 hari. Jadi, dia tidak mendapatkan diskon, dan diskonnya itu sebenarnya 0%. Jadi, tidak ada ya diskonnya. Nah, untuk biaya dibayar, itu kita kurang ya nanti. Jadi kita masukkan rumus di sini sama dengan
biaya sewa. Di laptop saya itu ada di J5 ya. Dikurang diskon. Atau di laptop saya ada di K5 ya. Lalu kita enter. Sudah dapat ya hasilnya, kita cukup menarik kursornya saja ke bawah. Nah, untuk jumlah seluruhnya itu kita menggunakan rumus sum. Kita masukkan ya rumusnya, itu sama dengan sum buka kurung kita ambil dari bagian L5 sampai L14 ya. Lalu kita tarik kursornya ke bawah. Tutup kurung, kita enter. Untuk banyak data atau transaksi itu kita menggunakan rumus count. Sama dengan count, kita buka kurung, sama seperti tadi kita cukup menarik kursornya ke bawah. Nah, tutup kurung, enter. Nah, untuk rata-rata itu kita menggunakan rumus average atau average. Kita masukkan sama dengan average atau average. Sama seperti tadi, kita tarik kursornya ya ke bawah dari L5 sampai L14 kalau di laptop saya. Tutup kurung, kita enter. Untuk biaya tertinggi itu kita menggunakan rumus max. Jadi sama dengan max buka kurung sama seperti tadi, kita ketik lalu kita tarik kursor. Lalu kita tutup kurung. Enter. Nah, untuk biaya terendah itu kita menggunakan rumus min. Jadi sama dengan min buka kurung, kita tarik lagi dari atas sampai ke bawah, kita tarik kursornya, lalu kita tutup kurung, enter. Nah, jadi sudah ya untuk contoh kasus dan latihannya. Saya bacakan sekali lagi untuk ketentuannya. Nama penyakit jika kode penyakit ML, maka nama penyakit malaria. Jika kode penyakit ST, maka nama penyakit stroke. Jika kode penyakit TF, maka nama penyakit tifus. Dan jika kode penyakit UB, maka nama penyakit usus buntu. Untuk kelas kamar, ketentuannya jika kode kamar S, maka kelas standar sewa kamarnya 30.000. Jika kode kamar E, maka kelas ekonomi sewa kamarnya itu 40.000. Dan jika kode kamar P, maka kelas VIP sewa kamarnya 50.000. Nah, untuk biaya sewa ketentuannya sewa kamar itu dikali lama rawat. Untuk diskon ketentuannya jika lama rawat lebih dari 3 hari maka diskonnya 10%. Tetapi jika kurang dari 3 maka diskonnya tidak ada atau 0%. Nah, untuk biaya dibayar, itu biaya sewa dikurang dengan biaya diskon. Baiklah, di sini sudah sesuai ketentuan ya semuanya. Sekian untuk penjelasan atau latihan dari saya tentang Microsoft Excel dari single if, multi if, and, or, dan contoh kasus atau latihannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Saya Niken Idulia Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, sekian tayangan video penjelasan tentang Microsoft Excel dengan topik rumus fungsi logika dan cara penggunaan dalam rumus fungsi logika. Saya Niken Idilia Fitri ingin meminta maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, dan saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.